Assalamualaikum, hai teman-teman, kembali lagi di Bincang Kampus. Hari ini kita akan mengundah 3 pilar fundamental Undang-Undang Dasar 1945 yang sering kita alami secara langsung. Nah, di sini kita akan bahas hak dan kewajiban di bidang pendidikan, pertahanan, dan agama. Nah, di sini sudah ada saya dan Nurul. Halo Salsa, jadi kita akan pastikan di diskusi kita kali ini nggak cuma teori aja, tapi juga relevan dengan peran kita sebagai mahasiswa dan warga negara. Kita mulai dari yang paling dekat, yaitu pendidikan. Kita memiliki hak untuk mendapatkan pendidikan yang bermutu menurut pasal 30. Kewajiban negara jelas membiayai dan menyediakan. Nah, di era global ini munculnya kesenjangan budaya atau bisa disebut dengan cultural lag. Nah, kewajiban apa yang harus kita lakukan agar tidak tertinggal? Kuncinya ada di pasal 32 dan pasal 31 ayat 5 tentang iptek. Jadi, kita punya hak untuk menikmati kemajuan iptek, tetapi di samping itu kita juga punya kewajiban untuk menerima budaya asing secara selektif. Nah, kita ini harus memfilter untuk memilih ilmu dan teknologi terbaik, tapi juga tetap harus sesuai dengan kepribadian bangsa kita. Kalau kita hanya menelan mentah-mentah saja, bisa-bisa nanti identitas nasional kita hilang. Padahal, suatu negara wajib untuk melestarikan kebudayaan nasional. Ini adalah harmoni antara kewajiban dan jati diri. Oke, kita pindah ke pilar selanjutnya, yaitu pilar krusial, di mana ada pertahanan dan keamanan. Kita punya hak untuk merasa aman, tetapi pasal 30 menegaskan bahwa setiap warga negara wajib ikut serta dalam usaha pertahanan. Nah, kalau bukan TNI atau Polri, apa wujud kewajiban kita sebagai mahasiswa? Oke, jadi wujudnya adalah dengan mendukung sistem Kamrata, yaitu sistem pertahanan dan keamanan rakyat semesta. Jadi kita di sini sebagai kekuatan pendukung. Jadi peran kita adalah sebagai pendukung pertahanan non bersenjata. Nah, bagaimana sih caranya? Jadi caranya itu dengan melawan hoaks, menjaga persatuan di kampus, melawan narkoba, menjauhi narkoba, dan mencegah radikalisme. Itu adalah bagian dari pertahanan di masa damai. Jadi hak kita untuk aman akan terwujud dengan adanya kewajiban kita untuk berpartisipasi. Nah, yang terakhir dan ini yang paling mendasar, yaitu agama dan HAM. Menurut pasal 29 ayat 2 menjamin hak tiap-tiap penduduk untuk beribadah. Nah, tapi hak ini sering banget disalahpahami. Jadi hak beragama itu mutlak karena negara kita ini berdasar kepada ketuhanan yang Maha Esa. Tetapi filosofi hak asasi manusia, yakni hak asasi tidak dapat berjalan tanpa adanya kewajiban asasi. Jadi, kewajiban kita adalah menghormati dan toleran terhadap agama dan kepercayaan orang lain. Jadi, tanpa adanya kewajiban ini, hak beribadah orang lain akan terganggu. Harmoni inilah yang menjadikan keberagaman menjadi kekuatan, bukannya perpecahan. Oke, luar biasa. Jadi, keseimbangan itu kuncinya ada 3. Yang pertama, hak mendapat pendidikan dibarengi dengan kewajiban menjaga budaya, dan yang kedua ada hak dilindungi dibarengi kewajiban peserta dalam pertahanan, dan yang terakhir ada hak beribadah dibarengi dengan kewajiban menghormati. Iya, betul sekali. Kalau kita semua sadar akan harmoni ini, kita akan menjadi insan Indonesia yang cerdas dan kompetitif. Oke, terima kasih Nurul. Sampai jumpa di Bincang Kampus selanjutnya.